Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillah karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini tentunya saya bersama rekan saya Teh Peggy Fortuna Adam akan menjelaskan materi tentang model-model PTK. Nah, PTK itu apa sih? Teman-teman semuanya tentunya sudah tahu ya, PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Pada prinsipnya, PTK digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul di dalam kelas. Banyak model yang dapat kita gunakan sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penelitian tindakan kelas sesuai dengan permasalahan yang muncul di dalam kelas. Nah, di sini model pada dasarnya adalah rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu ke dalam realitas yang lebih praktis. Fungsi model yaitu sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi, petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil suatu keputusan, dan sebagai petunjuk menyusun perencanaan untuk kegiatan pengelolaan. Nah, model-model yang dapat diterapkan diantaranya yang pertama yaitu model Kurt Lewin, yang kedua model Chemis, yang ketiga model Dave Ebbutt, dan yang keempat model John Elliot. Tentunya masih banyak beberapa model lain yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari model yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali yang pertama yaitu model PTK Kurt Lewin. Model Kurt Lewin menjadi acuan dasar dari berbagai model penelitian tindakan kelas karena dialah yang pertama kali memperkenalkan action research atau penelitian tindakan. Pelaksanaan penelitian tindakan adalah proses yang terjadi dalam suatu lingkaran yang terus-menerus. Konsep pokok tindakan Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, dan yang kedua acting atau tindakan, yang ketiga observing atau pengamatan, yang keempat yaitu refleksi. Nah, hubungan keempat komponen ini tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini saya menunjukkan gambaran komponen yang tadi saya sebutkan ya. Nah, tentunya keempat komponen ini saling berkaitan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model penelitian tindakan kelas dari Chemis. Nah, model penelitian tindakan kelas dari Chemis ini merupakan pengembangan dari konsep pokok penelitian dari Kurt Lewin yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, model yang dikemukakan oleh Chemis berupa perangkat atau untayan. Satu perangkat terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan yang berupa untayan tersebut dipandang sebagai satu siklus. Jadi, pengertian siklus dalam hal ini adalah suatu putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, saya akan menunjukkan gambarannya sebagai berikut. Sebenarnya sama saja ya kalau menurut saya, namun komponen acting ditiadakan dan observing dijadikan sebagai satu kesatuan. Nah, latar belakang dari penyatuan dua komponen tersebut karena kedua komponen tersebut dalam penerapannya merupakan dua kegiatan yang tidak terpisahkan dan kedua kegiatan tersebut harus dilakukan dalam satu kesatuan waktu. Begitu berlangsungnya suatu tindakan, maka observasi juga harus dilaksanakan. Nah, berikut adalah model-model yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya yaitu Teh Peggy Fortuna Adam. Selanjutnya, model penelitian tindakan kelas Dave Ebbutt. Penelitian model Ebbutt diperkenalkan dan dikembangkan sekitar tahun 1985. Ebbutt menganggap bahwa suatu penelitian tindakan harus diawali atau dimulai dari gagasan awal, yaitu berbentuk dorongan keinginan peneliti untuk melakukan suatu perbaikan proses untuk menghasilkan sesuatu yang lebih optimal.
Berdasarkan gagasan awal, kemudian peneliti berupaya menemukan berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Setelah proses analisis, selanjutnya peneliti menyusun rancangan umum yang berisi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk kemudian dapat diimplementasikan. Dalam proses implementasi, dilakukan juga monitoring, yaitu untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan akibat adanya tindakan. Hasil monitoring selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun penjelasan tentang berbagai kegagalan yang terjadi dari tindakan yang telah dilakukan. Penjelasan tersebut kemudian akan dijadikan sebagai masukan untuk merevisi rencana umum dan selanjutnya akan melahirkan rencana implementasi ulang untuk diimplementasikan pada putaran kedua. Nah, hal ini begitu seterusnya dilakukan sampai pada putaran tertentu atau sampai pada peneliti mencapai keberhasilan. Nah, selanjutnya ada juga model penelitian tindakan kelas John Elliot. Model penelitian tindakan kelas John Elliot ini dikembangkan berdasarkan pada konsep dasar Lewin. Model ini menekankan pada proses untuk mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran. Model ini juga terdiri dari beberapa langkah tindakan, yaitu ada langkah tindakan pertama, langkah tindakan kedua, dan langkah tindakan ketiga. Adanya langkah-langkah untuk setiap tindakan ini dengan dasar pemikiran bahwa di dalam suatu mata pelajaran terdiri dari beberapa materi yang tidak dapat diselesaikan dalam satu kali tindakan. Oleh karena itu, maka untuk menyelesaikan suatu pokok bahasan tertentu diperlukan beberapa kali langkah tindakan dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi